2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Sobat Begesa. Jumpa lagi di acara Ruang Begesa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Saya Johanna Santi seperti biasa. Selama 1 jam ke depan bersama narasumber yang tidak asing lagi Bapak Dailani Estos MSI. Beliau adalah pengawas Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Selamat pagi Pak Dai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang kami hormati. Sobat Begesa, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau biasa yang disebut PKRT sangat banyak beredar di pasaran, baik yang dijual terbatas hanya untuk fasilitas kesehatan maupun yang dapat dibeli masyarakat. Selama pandemi COVID-19, alat kesehatan yang banyak digunakan di masyarakat adalah masker dan handscoon, sedangkan untuk perbekalan kesehatan rumah tangga adalah desinfektan dan sabun cuci tangan. Lantas, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga tersebut sudah memenuhi syarat, baik dari segi keamanan, kualitas, serta cara penggunaannya? Nah, pada pagi hari ini Sobat Begesa, kita akan membahas mengenai topik penggunaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan yang benar di masyarakat. Pak Dai, sebagai pembukaan mungkin pada pagi hari ini boleh disampaikan dulu apa pengertian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Kami persilakan Pak Dai. Baik, terima kasih Bu Santi sebagai pemandu acara. Baik, saudara sekalian yang kami hormati, adapun untuk itu kami jelaskan apakah itu alat kesehatan. Jadi alat kesehatan itu alat mesin dan implan yang tidak mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, serta memulihkan kesehatan manusia dan bentuk, struktur, dan memperbaiki fungsi tubuh. Yang selanjutnya masalah PKRT. Apakah PKRT itu? Mungkin selama ini masyarakat belum tahu apakah PKRT itu. Jadi kami di sini kami jelaskan, yaitu PKRT itu alat bahan atau campuran
bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, mengendali kutu hewan, pemeliharaan rumah tangga dan tempat-tempat umum. Jadi Pak Day, PKRT ini alat-alat yang biasa digunakan di dalam rumah tangga sehari-hari berarti Pak? Ya betul. Oh gitu ya Pak Day. Terus Pak Day, apa saja alat kesehatan yang bisa digunakan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum kita menjelaskan alat apa saja alkes yang bisa digunakan masyarakat, namun kita jelaskan dulu di sini kan banyak sekali. Jadi saya sebutkan dulu alat-alat kesehatan tersebut. Yang pertama tensimeter digital. Itu Bu Santi. Yang selanjutnya itu nebulizer ya. Yang selanjutnya kondom. Yang selanjutnya termometer. Yang selanjutnya timbangan, alkohol, ya, pengukur gula darah, strip uji kehamilan, ya, sikat gigi, kontak lensa, saudara pembersih kontak lensa, itu Bu Santi. Ada tuh plaster gula penutup luka, itu banyak. dia pus dewasa ya? Dewasa, serta masker. Oh ya, tadi Pak Day di atas ada tensimeter ya Pak Day ya? Ya. Tensimeter ini kan ada yang digital dan ada yang manual. Masyarakat bisa menggunakan yang manual atau yang digital Pak Day? Baiklah pemirsa, sehubungan pertanyaan juga yang dilentarkan oleh Ibu Santi tadi. Jadi masyarakat kami sarankan, memang tensi itu ada dua, ada digital dan biasa. Namun anjuran kami itu bagi masyarakat kami anjurkan yang menggunakan digital. Ya. Jadi penggunaan pribadi sebagai alat pemantau yang namun harus dikonsultasikan ke dokter hasilnya tuh Ibu Tensi. Hasilnya harus dikonsultasikan. Kita tidak boleh mengkonsumsi obat sendiri ya Pak Day. Ya, betul. Terus kita boleh hanya menggunakan tensimeter digital saja. Kenapa Pak Day? Tidak boleh menggunakan yang manual? Ya, kalau menggunakan manual itu kita harus tidak boleh menggunakan tensi biasa itu karena kita belum paham ya. Karena harus petugas. Oh, itu ya Pak. Ya. Jadi harus keterampilan khusus ada khusus ya. Gitu. Terima kasih Pak Day. Kita lanjut lagi ke PKRT, apa saja yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Day. Masalah PKRT ya banyak sekali masyarakat juga tidak tahu apa-apa saja yang PKRT. Namun di sini kami jelaskan. Yang pertama itu botol susu itu Mbak Santi ya. Pestisida rumah tangga, hand sanitizer, desinfektan, pampers bayi, pembersih lantai, deterjen, pemutih, pewangi mobil dan ruangan, serta kapur barus. Oh, ternyata kapur barus itu termasuk ke dalam PKRT. Ya, betul tuh Bu Santi ya. Kita lanjut lagi Pak Day. Makin seru ini. Terus Pak Day, bagaimana cara kita untuk memilih alat kesehatan itu telah memiliki cukup syarat atau belum? Jadi bagaimana Pak Day? Jadi kalau kita untuk memilih alat kesehatan itu ada syarat. Yang pertama kemasannya dalam tertutup ya. Yang kedua memiliki izin edar. Itu Mbak Santi. Itu ya Pak Day. Jadi kalau memiliki izin edar nih Pak Day, izin edar tersebut harus dari mana nih? Jadi apa dari BP POM atau dari Kementerian Kesehatan atau dari mana Pak Day? Jadi gini, sesuai dengan arahan atau petunjuk yang sudah dianukan, jadi izin alat kesehatan tersebut ya perlu kita garis bawahi. Setiap produk alat kesehatan itu harus melalui Kemenkes Republik Indonesia. Terus nih
nih Pak Dai, ini kan ada PKRT sama Alkes. Untuk membedakan nomor izin edar Alkes sama PKRT itu bagaimana Pak Dai? Kalau untuk alat kesehatan PKRT itu ada bedanya. Ya. Di sini kebetulan kita bawa produk ya. Oh iya Pak Dai. Di sini sebagai masker contohnya ya. Masker termasuk alat kesehatan. Termasuk alat Ya. kesehatan. Ya. Jadi di sini alat kesehatan ini ya, di sini tertera itu di atas ya, itu Kemenkes itu Bu Santi iya, ya. Kemenkes. Kemenkes Republik Indonesia. Nah, ternyata masker ini sebagai alat kesehatan dalam negeri. Oh, jadi ini produk lokal dalam Produk negeri, lokal, pemirsa. ya. Ternyata masker ada Masker juga dalam negeri. Ada. Ya. Ada juga di luar negeri. Namun Ini yang di belakang ini apa Pak Dai? ya, yang belakang ini itu menunjukkan. Jadi kalau dari izin Kemenkes itu yang diakui itu 11 digit. Oh, Jadi kalau lebih dari 11 digit itu berarti bukan ilegal dari ya? Kemenkes, ilegal. Itu Bu Santi. Jadi coba kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ternyata ini produknya benar. Dari Kemenkes RI sudah memenuhi syarat. Ya. Terus Pak Dai, untuk yang PKRT bagaimana Pak Dai? Ya, juga kebetulan kita juga mempersiapkan contoh atau ya, antiseptik, anesthesizer ya. Juga sama. Nah, di sini PKD ya. Kalau anesthesizer ini termasuk PKRT. Jadi PKD. Kalau yang tadi Alkes itu AKD, ini PKD ya. Jadi di sini Bu Santi. PKD itu maksudnya apa Pak Dai? Jadi PKD itu produk kesehatan, pembekalan kesehatan dalam. Oh, jadi ya. ini produk dalam Negeri juga. Ya. Jadi memang sesuai anjuran dari Bapak Presiden supaya kita itu menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, jadi itu sama tuh Bu Santi Kalau ya. yang luar negeri Sama juga 11 digit. 11 digit. Ya, 11 digit izin edar. Bedanya dalam sama luar untuk PKRT apa Pak Dai? Ya, pembedanya kalau PKRT itu kalau dia produk luar negeri itu PKL. Jadi Kalau dalam negeri PKD. Itu Bu Santi. terima kasih Pak Dai. Sama-sama. Ternyata kita banyak yang tidak tahu mengenai izin edar Pak Dai. Jadi dengan adanya acara ini masyarakat tahu bahwa izin edar itu penting sekali untuk mengetahui apakah alat tersebut aman dari segi kualitas maupun cara penggunaannya. Lanjut lagi Pak Dai, kita pertanyaan selanjutnya. Di mana bisa membeli produk alat kesehatan yang memenuhi syarat Pak Dai? Jadi kami anjurkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu pengguna baik alat kesehatan maupun PKRT, di mana kita beli produk alat kesehatan itu kita harus beli di toko Alkes, di apotek. Nah, kami juga tidak menganjurkan melalui online. Online shop. Ya, mungkin banyak masyarakat beli sekarang ini melalui online. Kayak Shopee. Ya, jadi kami tidak menganjurkan itu melalui online. Yang bagusnya melalui toko Alkes dan apotek. Lanjut lagi Pak Dai, kita sudah mengetahui nomor izin edar, di mana kita membeli alat kesehatan. Terus bagaimana cara menggunakan alat kesehatan yang benar itu Pak Dai? Caranya ya? Iya. Jadi cara menggunakan alat kesehatan yang benar itu yang pertama kita periksa alat kesehatan apakah memiliki izin edar, tuh Bu Santi. Yang kedua, sebelum menggunakan alat tersebut kita harus lebih dahulu cara penggunaannya. Ya, yang selanjutnya kita gunakan sesuai dengan petunjuk di label tersebut. Nah, yang keempat, kita perhatikan tanda peringatan yang ada di label. Nah, itu yang kita harus perhatikan cara penggunaan alat kesehatan yang benar. Oh, jadi begitu ya Pak Dai. Jadi
Jadi Sobat Begesa, ini adalah salah satu cara supaya kita tidak keliru dalam menggunakan alat kesehatan. Jadi harus diperiksa dulu labelnya, harus dibaca dahulu cara penggunaannya, terus perhatikan tanda peringatan yang ada di label. Ya. Selain itu Pak Dai, resiko apa saja yang terjadi bila kita salah menggunakan produk alat kesehatan dan PKRT, Pak Dai? Baiklah, terima kasih itu Mbak Santi. Jadi risiko yang kita dapat jika terjadi salah paham penggunaan produk alat kesehatan PKRT, yang pertama itu bisa keracunan, ya. Yang kedua bisa menyebabkan kebutaan pada lensa kontak. Yang ketiga bisa iritasi. Nah, yang keempat penyakit tidak menular seperti kanker dan jantung. Ternyata resikonya besar sekali Pak. Ya betul. Jadi ini kita dapat ilmu ya Pak Dai. Terus Pak Dai bisa dikasih contoh bahaya-bahaya apa saja yang ada di masyarakat yang pernah terjadi ini Pak Dai? Misalnya apa penggunaan hand sanitizer atau apa Pak Dai? Ya, baiklah. Yang banyak sekarang itu digunakan itu ya yang hand sanitizer, ya bahayanya yang pembersih tangan atau hand sanitizer ya. Nah jadi bahayanya itu terutama pada anak-anak itu. Jadi anak-anak itu yang sering iseng menjilat atau menghirup bau ya. Nah, setelah mengusap cairan tersebut dibersihkan seperti tersebut di tangan ya. Yang selanjutnya ya jadi biasanya itu sering tidak sengaja. Tidak sengaja itu bisa dia tertelan itu Bu Santi. Bisa menyebabkan apa Pak Dai? Itulah tadi bisa mengakibatkan kehilangan kesadaran dan keracunan. Itu jadi besar sekali bahaya yang atau dampak yang jadi Pak Dai, apa saja yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin ini untuk mencegah beredarnya produk-produk alkes yang ilegal di Banyuasin Pak Dai? Ya terima kasih itu Bu Santi ya. Kita selaku dari pengawasan dari Dinas Kesehatan melakukan pengawasan 2 kali dalam setahun. Ya Bu Santi. Di mana itu Pak Dai? Itu di toko obat dan apotek. Terus serta di optik itu ya. Jadi 3 Pak Dai ya. 3. Terus kalau misalnya nih kita sudah melakukan pengawasan, bila kita temukan produk-produk ilegal, apa yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Jadi kalau kita menemukan di lapangan barang-barang yang tidak menurut izin edar, bila terjadi nih Bu ya, itu kita usahakan kita kasih tahu, kita kasih pemberitahuan lah kepada masyarakat atau yang pernah membeli itu barang tidak ada, harus melalui aplikasi Mobile Alkes itu, Mobile Alkes. Oh jadi kalau terjadi kasus bisa kita laporkan melalui aplikasi Mobile Alkes. Ya, karena sudah tersedia di situ bagi masyarakat yang menggunakan alat tersebut atau ada kejadian yang tidak diinginkan bisa melaporkan kejadian tersebut melalui aplikasi itu Mbak Santi. Oh ini bisa diakses langsung oleh masyarakat berarti Pak Dai? Bisa ya. Mungkin Pak Dai bisa jelaskan cara penggunaan tensimeter yang baik dan benar Pak Dai? Jadi sebaiknya penggunaan tensimeter itu ya kami sarankan kepada masyarakat, kan kita nih ada 2 tuh Bu ya. Jadi tensimeter yang bagus untuk pribadi itu sebaiknya kita menggunakan yang digital ya. Karena kita bisa memantaunya. Namun harus kita konsultasikan juga ke dokter
supaya hasilnya tahu berapa diagnosa dan histolnya itu. Jadi kalau misalnya tensimeter digital kita pasang nih, apa boleh berbicara atau bergerak atau bagaimana Pak Dai biar mendapatkan hasil yang baik atau akurat supaya masyarakat lebih paham maksudnya? Ya sebaiknya kita caranya itu jangan sampai jaraknya ya serta duduknya. Jadi duduknya harus tegak lurus. Harus saja tegak lurus, duduk yang sempurna ya. Jangan banyak bergerak itu. Mungkin itu Santi. Kalau jadi tadi itu adalah cara penggunaan tensimeter tensimeter yang benar. Ya. Terus untuk timbangan Ah. cara penggunaannya Pak Dai bisa dijelaskan? Jadi kalau timbangan itu ya kita tempatkan posisi timbangan tersebut di lantai yang rata. Ya. Sudah tuh berdiri tegak lurus. Usahakan berat beban yang ada itu jangan bawa macam-macam barang ada yang lainnya. Jadi kalau bawa barang tambah berat. Tambah berat, jadi hasilnya tidak akurat itu. Ini Pak Dai masalah pestisida nih. Pestisida ini kan banyak digunakan di rumah tangga ya Pak Dai ya. Ya. Bagaimana cara kita supaya tidak terhirup pestisida ketika menyemprot atau membakar? Bagaimana Pak Dai caranya Pak Dai? Ya, kalau di sekarang itu kan menyemprot itu ya, yang masih kita banyak kita temui kan itu pengguna pestisida seperti yang padat itu Ibu Santi. Ya, misalnya obat nyamuk ya. Jadi peringatannya yang pertama jangan sampai terkena mata. Dan selaput lendir lainnya serta jangan dihirup. Ya. Yang kedua, jangan menggunakan pada anak di bawah usia 7 tahun. Jadi itu yang obat nyamuk, baik cair mungkin padat itu. Jadi racun nyamuk itu tidak boleh di bawah umur 7 tahun. Jadi Sobat Babesa perlu diperhatikan selama ini kita menggunakan racun nyamuk, itu bayi aja sudah dikasih racun nyamuk. Jadi resikonya besar sekali bisa keracunan berarti ya Pak Daya. Ya. Jadi supaya tidak keracunan, berarti bagaimana Pak Daya? Jadi 1 jam setelah disemprot baru masuk ruangan gitu Pak Daya atau bagaimana Pak Daya? Ya, yang bagusnya itu Ibu Santi jangan menggunakan alat tersebut kalau memang tidak itu yang bagusnya. Yang bagus jangan menggunakan pestisida yang padat maupun cair. Jadi yang baiknya pakai apa Pak Dai kita? Ya, kalau sehubungan dengan tema kita kan, cuma kita menjelaskan itu. Ya, yang bagusnya pakai kelambu itu. Kelambu, Sobat Babesa yang bagus pakai kelambu. Tapi zaman sekarang kan sudah tidak mau lagi orang pakai kelambu Pak Dai. Ya. Maunya yang praktis-praktis. Terus Pak Dai ada bagaimana supaya tadi kan ada di depan supaya kita tidak terjadi kebutaan pada saat memakai lensa kontak. Oh ya, ya tadi kami jelaskan banyak sekali muda-mudi yang tren zaman sekarang tuh, Bu Santi ya. Jadi yang menggunakan kontak lens. Jadi kami himbau, kami peringatkan supaya boleh saja kita menggunakan kontak lens. Namun kami peringatkan supaya jangan menggunakan kontak lensa itu pada mata merah ya, atau sakit, atau penglihatan buram. Nah, jadi menggunakan kontak lensa itu kita perhatikan itu. Yang kedua, jangan menggunakan kontak lensa kontak yang rusak. Itu mungkin tidak mungkin yang rusak. Yang ketiga, jangan menggunakan lensa kontak lebih lama dari yang direkomendasikan.
Jadi menggunakan kontak lens itu ya harusnya ke dokter atau ke petugas yang ditunjuk gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan menggunakan air keran atau air liur pada lensa kontak. Infeksi. Ya banyak sekali. Mungkin dia beli kontak lens di ini langsung pakai sini. Saran kita harus ke petugas atau ke dokter. Memang ada Pak Daya cairan Ya. kontak ada ya Pak Daya. Ya, yang selanjutnya jangan menggosok-gosok pada saat menggunakan lensa kontak, ya. Yang keenam itu jangan menggunakan lensa kontak saat berenang kecuali bila memakai kacamata renang. Nah, ini sobat Begesa perlu diperhatikan. Lepas nanti ya lensa kontaknya ya. Ya. Lanjut Pak Day. Ya, yang selanjutnya itu yang ketujuh ya, Bu Santi. Iya. Jangan kita menggunakan lensa kontak milik orang lain. Walau dimarahin orang Pak Day. Iya. Ya, kalau sebagusnya ya bermodal lah namanya itu ya. Pinjam itu orang lain. Mungkin itu Bu Santi ya. Ya. Jadi jangan sampai menggunakan lensa kontak Orang lain. Ya, selain terkena infeksi, Ya. juga dimarahin orang ya Pak Ya. Day. Iya, betul sekali. Nah, ini Pak Day, cara penggunaan popok ini yang yang sering salah itu. Oh ya. Ya banyak sekarang ibu-ibu ini ya menggunakan popok bayi. Ya jadi kita himbau melalui Begesa ini kita mungkin dia ini apa tidak membaca. Kita harus perhatikan ya sesuai dengan anjuran kita tadi di awal itu Bu Santi. Jadi popok bayi itu kita gunakan baca dulu sebelum memakai. Jadi Membaca dulu. ya kita baca dulu sesuai arahan kita. Di sini kan popok celana ya, ya. Iya. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi popok ini memakai celana dan pastikan dulu bagaimana pinggang dan lipatan yang masuknya ya. Lipatan pinggang masuk. Nah, sudah tuh bagaimana cara air seni harus tetap di luar. Nah, yang kedua kita lepas robek atau koyak rekatan samping, ya. Jadi kita robek, kita koyakkan rekatan yang di samping itu, Bu Santi, ya. Nah, sedangkan popok perekat itu letaknya kan di bawah tubuh bayi. Nah, kita tarik sisi elastis dengan benar. Nah, kita tempelkan bagian tersebut secara sistematis di daerah perkataan. Nah, sesuaikan lipatan selangkangan di kedua sisi. Nah, Itu ya Pak. mungkin itu penjelasan cara penggunaan. Terus Pak Day, berapa lama popok bayi itu dipakai oleh balita tersebut? Ya, Untuk satu popok bayi. kita sesuaikan dengan di cara penggunaan itu ya. Ya. Kalau memang sudah penuh air seni yang sudah banyak ya kita ganti, jangan sampai dia nanti kena iritasi. Ya, jadi anjuran yang sudah dianjurkan paling lama itu 2 sampai 4 jam. Jadi 4 Dua, jam ya Pak. ya 4 jam lah yang mana ya. Dalam sehari bisa sampai 3 atau 4 3 ya sehari. bisa sampai 4 popok. 4 Mahal popok. juga berarti ya Pak Day. Ya itulah risiko kalau kita menggunakan popok ya. Ya sahabat Begesa, kalau ingin bertanya silakan melalui Facebook Visiti Banyuasin dan OPD Dinas Kesehatan, melalui Instagram Dinas Online Banyuasin. Terus Pak Day, selain tadi resiko-resiko apa saja yang mungkin Pak Day pernah menemukan kasus di masyarakat mengenai pampers atau racun nyamuk? Ada Pak Day ditemukan kasus-kasus di masyarakat? Ya sebenarnya Kesalahan dalam penggunaan? ya selama kita bertugas ini itu belum ada yang kita terima itu Bu Santi. Iya, belum ada. Ya belum ada. Namun kita sarankan
apabila terjadi yang tidak diinginkan atau merugikan pasien atau pengguna Alkes atau PKRT, ya kita anjurkan ke web Alkes Kemenkes tuh yang sudah diinikan. Jadi begitu Pak Day. Jadi ada aplikasinya sendiri. Ya, betul. Jadi kasus bisa dilaporkan melalui e-watch Ya. Alkes Kemenkes RI ya Pak ya. Ya. Ego ID. Jadi ini bisa langsung diakses masyarakat Pak Day. Bisa. Jadi langsung mungkin ya berapa hari kan nanti ditanggapi dari Eno kalau memang ada kejadian tersebut mungkin ditindaklanjuti oleh dari pihak kementerian kalau memang ada kasus. Jadi tadi kan ada aplikasi mobile Alkes dan e-watch. Berarti ada 2 aplikasi yang bisa dilaporkan masyarakat apabila terjadi kasus tidak diinginkan. Ya. Melalui aplikasi tersebut bisa langsung diakses melalui Google ya Pak Day. Ya, betul. Terus Pak Day, selain ini Pak Day, kasus-kasus lain misalnya apa tensimeter atau kesalahan penggunaan nebulizer ada Pak Day? Tidak ada juga Pak Day? Atau ya kalau mungkin kalau penggunaan nebulizer kemudian tensi ya yang ngadunya mungkin bukan ke kita lah, selama ini belum ada pengaduan ada, itu ya. Baik Pak Day, akan ada pertanyaan dari Kiki Putri Bungsu nih Pak Day. Wah ya. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Kiki mau bertanya kepada Ibu Bapak, mengapa sikat gigi termasuk dalam alat kesehatan Pak Day? Oh ya. Jadi mengapa sikat gigi termasuk di alat kesehatan ya? Iya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu tuh Mbak Kiki, halo. Ya insya Allah ya kami jawab ya. Jadi sikat gigi ini termasuk alat kesehatan ya Mbak Kiki. Jadi dengan masuk dalam produk Alkes, nah, karena dia berfungsi itu untuk mencegah, ya. Jadi di situ fungsi alat kesehatan sikat gigi itu sebagai untuk mencegah tuh, Bu Santi. Oh itu Pak. Ya, untuk mencegah supaya gigi jangan berlubang. Oh jadi itu Fungsinya ya alat kesehatan. Bagaimana sobat berkesan? Lanjut lagi Pak Day. Ada lagi ya? Ada pertanyaan dari Ibu Elistianti. Ya. Pak, kalau tetangga saya memproduksi masker tapi dari bahan kain, oh ya, ini pertanyaan dari Ibu Elis tadi. Pak, kalau tetangga saya yang produksi masker tapi dari bahan kain dan jumlahnya banyak untuk dijual, apakah termasuk PKRT dan perlu urus izin edar juga? Bagaimana Pak Day? Terima kasih Ibu Elis yang sudah menanyakan tentang masalah izin edar ya. Ya. Jadi kami sarankan ya. Jadi di sini masker itu termasuk ya alat kesehatan ya, alat kesehatan. Jadi kalau yang namanya terbuat dari kain itu mungkin tidak memenuhi standar tuh Bu Santi ya. Tidak memenuhi standar. Ya mungkin buatnya juga tidak begitu banyak kalian. Jadi kalau mungkin itu kajian rumah tangga, jadi produksinya itu sedikit. Jadi mungkin untuk bikin izin edarnya tuh perlu biaya atau perlu ini. Jadi kami sarankan supaya gunakanlah masker yang sudah ada izin edarnya, yang sudah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah
diizinkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi masker kain itu tidak termasuk alkes ya Pak Day ya? Ya, Jadi tidak perlu izin edar gitu Pak Day. ya dia itu sebenarnya perlu izin edar, namun ya kita kemungkinan ya sulit kalau karena dia produksinya dikit itu Bu Santi. Oh, Itu permasalahannya, oke ya? Iya, iya. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Pak Day, ini ada dari Agustina Pak Day. Izin bertanya Ibu, sekarang banyak sekali dijual bebas kalung dan gelang kesehatan di kalangan masyarakat. Apakah produk tersebut termasuk ke dalam alkes juga atau tidak Pak? Ya, baik itu. Selamat siang Mbak Ges. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sekarang ini kan banyak ya dijual bebas kalung, gelang kesehatan. Nah, yang ditanyakan apakah produk tersebut termasuk alkes? Ya. Jadi dia itu termasuk bukan. Bukan ya Pak. Ya. Jadi jangan kita tertipu ya. Jangan tertipu dengan testimoni atau ini ya. Karena produk alkes bukan produk alkes itu tidak memiliki izin edar ya. Jadi selama ini kami pantau gelang kalung itu karena tidak ada izin edarnya itu Bu Santi. Oh itu Pak Day, jadi tidak termasuk dalam produk alkes ya. Iya. Ya, jadi Sobat Begesa, kalau ingin membeli produk alkes, belilah di toko yang resmi. Jangan beli di kaki lima asalnya di warung-warung yang tidak ada izin. Ya, gitu. Terus ada lagi pertanyaan Pak Day. Bagaimana dengan uji kalibrasi alat kesehatan? Baik Pak Bu Santi. Jadi kami menghimbau ya kepada rekan-rekan yang punya klinik, Jadi tempat-tempat pelayanan kesehatan. Ya, kami selaku bidang kesehatan khususnya ya, di Alkes dan PKRT supaya menggunakan terutama alat ukur ya, alat ukur. Nah itu harus kita kalibrasi, contoh timbangan tensi ya. Nah itu wajib, termometer itu wajib kita minimal ya, kalau memang ini setahun tuh 2 kali lah. Setahun 1 kali, 2 kali. 2 kali yang bagusnya, untuk untuk efektif, untuk maksimal untuk supaya hasilnya nanti optimal. Nah, itu mungkin jawabannya tuh Bu Santi. Terus apakah kalibrasi itu harus melalui dinas kesehatan nih Pak Day, atau bisa langsung ke pihak penyedia? Ya kalau memang klinik atau tempat-tempat pengobatan itu memang dia ada akses, ya silakan dia melakukan sendiri kalibrasi. Ya, karena kita tidak ada menunya istilahnya untuk menampung itu. Namun kita bisa memberi arahan atau mengarahkan ke tempat-tempat mungkin dia tidak tahu di mana tempat kalibrasi itu, bisa melalui dinas kesehatan ya. Jadi Pak Day kita hanya memfasilitasi. Betul. Jadi ya. Jadi dinas kesehatan tidak melakukan kalibrasi tapi hanya memfasilitasi betul kegiatan kalibrasi tersebut. Betul.
Bagaimana Sobat Begesa? Kita lanjut lagi Pak Day. Silakan Ada Mbak Santi. pertanyaan dari Kak Gustini nih. Assalamualaikum, izin mau bertanya, Pak, mengapa tidak diperbolehkan membeli alkes melalui toko online? Jadi halo Mbak Rika, Agustin. Ya, mengapa tidak boleh membeli alkes melalui toko online? Ya, jawabnya kalau kita beli melalui online kan dia cuma hanya ngirim, jadi kita tidak tahu apakah dia ada izin edarnya apa tidak. Itu permasalahannya. Kalau kita langsung ke toko obat atau apotek atau optik, sebelum kita beli itu kan kita arahkan dulu ya, kita lihat labelnya ada izin edar apa tidak. Itu jawabannya tuh Mbak Santi. Itu kalau mengapa tidak boleh membeli di toko online, karena kita tidak mengetahui apakah ada izin edar apa tidak itu. Pak Day, ini ada produk IRT binaan Dinas Kesehatan Banyuasin. Iya. Mayang Sari keripik pisang ya. Macam-macam ini rasanya, ada manis, asin, original, susu coklat, keju dan balado. Ini produksi oleh Erma. Iya. Kalau mau pesan bisa langsung ke bagian tim besar Dinas Kesehatan. Ini ada lagi juga. Oh, sama dari Ibu Erma juga produksinya telur gabus. Ya. Ini ada juga nih. Wah. Banyak nih Bu Santi nih. Nih, tolong ini. Ini biji ketapang. Jadi bolehlah ya Ibu Erma ini ada ide-ide cemerlang bagi dia. Ya, jadi kami melalui Ruang Begesa jual produk itu tersebut supaya bisa disebarluaskan kepada Bapak Ibu yang berminat, silakan memesan. Ya, memesan ya. Jadi ya bukan 3 macam nih Bay. Ya produk dari Ibu Erma ini ya. Banyak lagi ini. Ya, ini cuma yang contohnya Pak ya. Ya, contoh Bay yang kami. Silakan kakek menghubungi di bagian Ruang Begesa. Mungkin itu Ibu Santi. Ini ada juga Pak Day merchandise dari Begesa. Ya. Ada mug Pak Day. Cantik sekali. Cantik ini. Yalah. Terus ada juga gantungan kunci buat para anak muda, bisa ditaruh di tas, bisa untuk kunci juga ya. Jadi ini Bu Santi kalau memang ada cindera mata ini, jadi judulnya tuh ya. Jadi cindera mata bagi yang punya kegiatan ya. Yang manggil-manggil staf puskesmas bisa ini membeli cangkir ini ya dengan gantungan kunci untuk stafnya yang tidak pergi. Benar. Jadi kalau memesannya ini gimana caranya Pak Day? Kalau memesannya ya ke Ruangan Begesa. Langsung Pak? Langsung. Apa ada nomor teleponnya Pak Day? Nah, nomor telepon ini ya bisa langsung ke Ibu Lina. Ibu Lydia. Ibu Lydia. Ya. Mungkin Ibu Lydia ya, langsung Ibu Lydia. Yang bagusnya langsung aja ke dinas dulu. Ya, kalau telepon itu biasanya ada connect itu ya. Jadi yang bagusnya langsung jadi. Langsung ketemu, langsung pesan. Iya, betul. Ada lagi harga nego. Gitu ya. Ya. Ada lagi Pak Day ini. Baju. Ya. Luar biasa Ruangan Begesa ini inovasinya. Ya, Ruangan Begesa ini baju ini bisa macam-macam. Laki-laki ya, dan perempuan. Laki-laki perempuan sama. Ukurannya beda-beda. Ada M, L, XL. Warna juga berbeda-beda. Ini kami contoh warnanya ini abu-abu ya. Ada hitam, ada merah. Ya. Sobat Begesa, demikian tadi kita simak bersama-sama penjelasan menarik mengenai penggunaan alat kesehatan dan PKRT yang benar di masyarakat. Selalu gunakan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan yang memiliki izin edar. Dan sebelum menggunakan produk, baca terlebih dahulu
cara penggunaan dan peringatan yang ada di label. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber Sama-sama. yang telah menyampaikan materi. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua sahabat Begesa. Terima kasih juga kami ucapkan kepada sahabat Begesa yang telah mengikuti acara ini sampai selesai. Jumpa lagi di dalam ruang Begesa berikutnya dengan topik yang berbeda pula. Sebelum berpisah, kita nikmati sebuah lagu dari band Begesa. Saya Johanna Santi dan Pak Dailani selaku narasumber undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Natal ini bukan. Oh iya, lepas ini. Orang yang